Oke, jadi balik lagi ya kita di B Radio ya. Nah, kali ini aku sempet ini sih kayak nemu-nemu video ya dari miliknya Profesor Mahfud MD. Nah, ini tuh sekarang dia apa ya? Ya ada mengkritiknya, ya ada yang namanya respect kayak gitu sama Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih ya kan, yang kemarin pemilu di 2024 kemarin. Jadi tanpa lama-lama ya, kita langsung lihat nih gimana isi videonya. Ada dua hal, ada paradoks. Saya selalu senang dengan pernyataan Pak Prabowo. Kami akan membangun bangsa, menyelamatkan negara, dan memberantas korupsi. Ya. Itu janji yang dijanjikan, dan semua rakyat pasti senang. Kita semua senang. Tapi langkah-langkah sementara yang sekarang ini dilakukan menuju pada pembentukan pemerintahan baru, apa sih ini pemberantasan korupsinya, apa ini yang mau? Tidak memberikan indikasi pemberantasan korupsi justru, bahkan mungkin berbalik ya? Iya, belum memberi indikasi apa. Misalnya, KPK ini mau diapakan? Yang sudah jelas terasa itu jauh berbeda dengan KPK sebelumnya. Sekarang ini KPK ini dapat dikatakan sudah disfungsi, gitu. Ya, karena formalitas, malah Kejaksaan Agung sekarang yang meroket kan? Iya. Iya. Nah, KPK ini sekarang ya seperti itu. Terus mau diapakan? Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo nanti untuk KPK ini? Kan itu. Yeah. Saya belum melihat langkah-langkah apa sih untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan hukum. Padahal janji-janji dan komitmen itu disampaikan berkali-kali ya. Yang paling diinginkan oleh rakyat. Yeah. Justru itu yang paling diinginkan oleh rakyat. Dan justru itu yang sekarang sedang sangat menghantui kita, mencemaskan kita sebagai bangsa. Artinya Pak Mahfud belum bisa melihat kira-kira seperti apa nanti wajah pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Belum melihat. Saya malah masih agak pesimis kalau seperti ini nanti akan lemah. Dibuatkan lagi undang-undang untuk melemahkan. Yang sudah kuat nanti diuji ke MK. Yang uji ke MK itu tidak harus, nggak bisa menggunakan tangan orang lain kan. Iya kan? Kamu uji ke sana, nanti hakimnya digarap, pengadilannya digarap. Yeah. Itu bisa dalam teori. Pak, ngomong-ngomong tentang Pak Prabowo tadi, hubungan Prof. Mahfud dengan Pak Prabowo bagaimana sekarang, Pak? Baik dengan Pak Prabowo. Saya tidak pernah merasa ada masalah, ada konflik pendapat maupun konflik pelaksanaan tugas dengan Pak Prabowo. Selama ini bagus. Secara personal pun bagus ya. Artinya Pak Prabowo dengan saya cukup baik lah hubungannya. Sebagai teman, dia tahu bahwa saya perlu apa. Sebagai Menko itu anggarannya kecil dan sebagainya. Dan saya bilang, nah itu kesan saya tentang Pak Prabowo. Dan selama ini juga saya selalu respect lah, sportif. Saya nilai Pak Prabowo itu orang yang sportif juga. Selama menjadi Menko Polhukam dan dia sebagai Menhan, iya, baik hubungannya. Iya, baik semua. Dia secara terang-terangan kan mengatakan publik kalau urusan politik, hukum, keamanan, atasan saya di bawah presiden adalah Pak Mahfud. Kalau urusan luar negeri, saya harus bicara dengan Bu Retno selalu. Begitu dia kan. Artinya sportif. Dan rajin. Rapat-rapat di Kemenko itu rajin. Bahkan dia sering usul agar Kemenko itu mengadakan rapat. Rajin dia. Kalau dalam urusan gitu ya. Yeah. Jadi ya, makanya saya katakan, saya kenal dia, orangnya sportif. Terlepas bahwa kemarin melakukan konsentrasi hadapan-hadapan, sekarang nggak ada masalah tetap ya? Oh, nggak ada masalah. Waktu berhadapan-hadapan itu kan hanya di panggung kampanye, kan? Di debat publik gitu. Kalau di luar itu ya kami baik-baik saja gitu. Bahkan sebelum saya mundur dari kabinet kan juga masih sering ketemu kalau sidang kabinet. Bagus tuh bicara, bagus. Ya, saya juga menghargai, saling menghargai kami. Jadi tidak ada masalah. Oke, jadi apa ya? Prof. Mahfud itu kayak sedikit meragukan yang pertama tadi mengenai KPK kayak gitu ya. Nanti gimana pas waktu
dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto kayak gitu. Tapi menurut saya itu kelihatannya bakalan ini sih. Semua itu sudah dipikir sama Pak Prabowo kayak gitu. Nah, seperti tadi apa ya? Kelihatannya saat ini Pak Prabowo itu sedang ya udah yang sedang berjalan, biarkan berjalan. Nanti kalau misal dia sudah dilantik dan sudah menjadi presiden resmi ini, nah itu baru kayak gitu. Ya boleh-boleh aja sih ya kan. Itu tadi Bapak Mahfud MD bilangnya kayak gitu. Terus juga dia hubungannya baik sama Pak Prabowo kayak gitu. Ya, setelah yang kemarin-kemarin kan tahu sendiri kan gimana ya kan. Dan finally yang menang kan Pak Prabowo sama Mas Gibran kayak gitu. Pak Mahfud sama Bapak Ganjar ya kan, itu kan berada di posisi ketiga kayak gitu. Oke,